Selamat pagi sahabat Bawaslu, bertemu lagi dengan saya Anissa dalam program Optimis, obrolan pemilu tiap Kamis. Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh, of the people, for the people, and by the people. Nah, pada episode Optimis kali ini kita akan membahas tentang seberapa penting sih pengawasan partisipatif itu. Dan bersama saya sudah hadir Bapak Endro Wibowo Aji. Beliau adalah Kordif Pengawasan di Bawaslu Kabupaten Banjarnegara. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik ya Pak. Jadi gimana Pak? Seberapa penting sih pengawasan partisipatif itu Pak? Jadi gini Mbak, pengawasan partisipatif itu sangat penting Mbak. Karena partisipasi politik itu merupakan wujud pengejawantahان kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi di negara ini. Jadi bahwa kedaulatan rakyat itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 1 ayat 2, di mana berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini sangat jelas bahwa seandainya rakyat tidak menginginkan kedaulatannya hilang, harus berpartisipasi dalam proses demokrasi di negara ini. Oke Pak, berarti memang pengawasan partisipatif itu sangat penting ya Pak. Lalu apa saja usaha yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Banjarnegara selama ini dalam meningkatkan pengawasan partisipatif Pak? Oh iya Mbak, jadi perlu diketahui bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi itu tidak hanya sekedar datang dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas adanya kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut pada pengawas sebagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi proses pemilu dan pilkada untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut. Usaha-usaha yang dilakukan Bawaslu, contohnya ada pengawasan berbasis IT yang diberi nama GoWaslu. Ini sebuah aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Jadi masyarakat pada saat akan melaporkan dengan cara tidak secara langsung, maka dia bisa melalui aplikasi ini, download kemudian diisi. Kemudian yang kedua, ada pojok pengawasan. Pojok pengawasan ini itu ada di seluruh kantor badan pengawas pemilu, baik dari tingkat RI sampai ke tingkat kabupaten kota. Yang mana dalam pojok pengawasan ini itu berisi pengetahuan-pengetahuan, informasi-informasi terkait pengawasan maupun kepemiluan. Yang ketiga ada forum warga. Forum warga di sini Bawaslu bersama warga membentuk yang namanya desa pengawasan dan juga desa-desa anti politik uang. Di Banjarnegara sendiri itu ada 3 desa pengawasan dan 5 desa anti politik uang. Kemudian yang berikutnya ada Saka Adiasta Pemilu. Di sini Bawaslu bekerja sama dengan Pramuka. Jadi membentuk sebuah saka yang nantinya digunakan sebagai kader-kader partisipatif bagi pengawas pemilu. Kemudian yang keempat ada gerakan-gerakan pengawasan partisipatif pemilu. Hal ini dilakukan melalui sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi pemuda yang merupakan penerus generasi bangsa. Kemudian kaitannya dengan pemuda nih Pak, kita tahu bahwa pemuda itu berperan sangat aktif dalam kemajuan demokrasi kita. Lalu bagaimana sih Pak Bawaslu Kabupaten Banjarnegara sendiri melibatkan pemudanya dalam pengawasan? Betul Mbak, bahwa Bawaslu itu sangat peduli terhadap pemuda kaitannya dengan pengawasan. Hal ini yang paling baru saja Mbak, bahwa dalam rangka melibatkan pemuda, Bawaslu itu sampai mengadakan sebuah sekolah kader pengawasan partisipatif atau yang biasa disebut dengan SKPP. Pada tahapan pertama SKPP
itu dilaksanakan pada tahun 2019, di mana dilaksanakan dengan cara tatap muka. Dan pada kedua kalinya, yaitu tahun ini, tahun 2020, mengingat kondisi yang sedang terjadi pandemi saat ini, bahwa Bawaslu tetap mengadakan sekolah kader pengawasan partisipatif ini, hanya modelnya sudah tidak dengan tatap muka, tetapi melalui jaringan atau SKPP daring. Oh gitu. Lalu bagaimana Pak tahapannya? Tahapannya apa aja sih dalam SKPP itu? Oh iya Mbak, tahapannya SKPP yang pertama ada tahapan pendaftaran dan seleksi administrasi. Hal ini dimaksudkan untuk menyeleksi bahwa peserta yang masuk itu sudah sesuai dengan persyaratan. Kemudian yang kedua, ada tahapan pelatihan audio visual. Peserta belajar dengan menonton video sesuai dengan topik yang dipelajari secara reguler. Terdapat 9 materi yang tertuang dalam 49 video pembelajaran. Pada saat menonton, peserta diharapkan merangkum materi dan membaca bahan bacaan yang disediakan oleh Bawaslu. Sehingga pada akhir video terdapat pertanyaan, peserta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam materi audiovisual tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah pelaksanaan diskusi daring. Dalam pelaksanaan diskusi daring ini ada pendalaman materi dari pembelajaran audiovisual. Bawaslu Provinsi dibantu Bawaslu Kabupaten Kota melaksanakan diskusi daring terhadap peserta yang lulus dalam pembelajaran audiovisual. Seperti saat ini, itu Banjarnegara kemarin telah melaksanakan kegiatan diskusi daring dengan jumlah pesertanya 36 orang. Kemudian tahapan terakhir adalah ujian daring, di mana tahapan akhir ini dalam pelaksanaan SKPP ini, peserta yang lulus pembelajaran audiovisual dan mengikuti diskusi daring dapat mengikuti ujian akhir daring yang dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Oke Pak. Lalu sebenarnya ini seberapa penting Pak kader SKPP ini bagi Bawaslu Kabupaten Banjarnegara? Sangat penting Mbak. Jadi karena melalui SKPP ini dapat meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat yang diharapkan akan semakin banyak pihak yang mengetahui tugas, pokok dan fungsi pengawasan pemilu dan pilkada, sehingga jumlah masyarakat pemilih yang melibatkan diri dalam proses kepemiluan itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua, sarana pendidikan pemilu dan pilkada bagi masyarakat. Diharapkan adanya fasilitas yang baik dan optimal sehingga memberikan jembatan bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melakukan pengawasan partisipatif. Yang berikutnya, bahwa dari SKPP ini juga bertujuan membentuk pusat pendidikan pengawasan pemilu dan pilkada yang berkesinambungan, meningkatkan ruang-ruang diskusi yang intensif dan menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pengawasan partisipatif. Kemudian yang keempat, Mbak, dapat menciptakan aktor-aktor pengawasan dan kader pengawasan partisipatif di semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Jadi meningkatkan sejumlah pihak yang memiliki kemampuan untuk menjadi contoh pelaku demokrasi dalam proses pemilu dan pilkada. Oh iya Pak. Kemudian terkait dengan program SKPP yang sedang dijalankan nih Pak. Yang namanya sekolah itu pasti kan nanti lulusannya akan wisuda, kemudian akan mendapatkan ijazah dan lain-lain. Kemudian bagaimana ini Pak dengan lulusan dari SKPP sendiri? Apa yang diharapkan dari lulusan-lulusan SKPP ini Pak? Hasil yang diharapkan dari lulusan ini Mbak, jadi ada jangka pendek dan ada jangka panjang. Jangka pendeknya, peserta atau anak didik sekolah kader pengawasan pemilu partisipatif ini mampu menjadi pengawas partisipatif dan menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan pemilu secara partisipatif di daerahnya masing-masing. Kemudian jangka panjangnya,
Program ini dapat berkesinambungan dan menjadi model pengawasan pemilu partisipatif yang dapat dilaksanakan pada pemilu-pemilu selanjutnya, sehingga seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pengawasan pemilu dalam seluruh tahapan. Baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Apa sih Pak yang menjadi pesan dan harapan Pak Endro bagi kaum milenial, khususnya di Banjarnegara sendiri Pak? Ya Mbak, jadi kaum milenial ini adalah pemuda saat ini. Jadi pemuda itu penerus tampuk kepemimpinan yang ada di Indonesia atau generasi penerus bangsa. Untuk itu, baik tidaknya kondisi bangsa pada saat yang akan datang itu sangat tergantung dengan kondisi pemuda saat ini. Kita ambil slogannya Bung Karno, Presiden Republik Indonesia pertama. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Tetapi beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Oke Pak, betul sekali. Jadi untuk kaum pemuda yang ada di Banjarnegara, selalu ingat pesan yang tadi disampaikan oleh Pak Endro, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari dunia. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Semoga harapan dari Pak Endro bisa terwujud ya Pak. Baik Pak Endro, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir menjadi pembicara di episode Optimis kali ini. Ya Pak. Ya. Baik, sahabat Bawaslu, saya Anissa bersama dengan seluruh tim kreatif Bawaslu Kabupaten Banjarnegara mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai bertemu di episode Optimis selanjutnya. Dadah!